Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih kalian sudah menyempatkan diri kalian untuk mengikuti kegiatan bimbingan pada pagi hari ini, meskipun lewat virtual saja. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Mungkin adik Novita Nenobais bisa? Ya, baik Ibu. Ya. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya memimpin kita dalam doa. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan ajaran yang saya anut, yaitu Kristen Protestan, dan teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami memuliakan, puji dan syukur kembali kami aturkan ke depan hadirat-Mu, atas berkat dan perlindungan-Mu yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini. Bapa, berkatilah kami karena sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan kami. Kiranya Bapa memulai kami agar kegiatan kami dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Hanyalah ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Novita Nenobais. Baik, kalian apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Syukurlah kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai kegiatan, Ibu minta kita melakukan perkenalan dulu, karena di sini Ibu belum terlalu tahu nama kalian, nama panggil kalian. Jadi perkenalan dari mana? Dari Ibu atau dari kalian? Dari Ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu Veronica Evanti Osari. Adik-adik semua bisa panggil Ibu Vera. Ibu beri waktu selanjutnya untuk kalian. Silakan adik Katarina Dairotov. Perkenalkan, nama saya Katarina Dairotov, biasa dipanggil Indah. Selanjutnya adik Novita Nenobais. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Novita Nenobais, biasa dipanggil Novi. Berikutnya adik Viviania. Baik, perkenalkan nama saya Vivilania Intriani Arjin, biasa dipanggil Vivi. Baik, terima kasih. Kalian sudah memperkenalkan diri kalian. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, Ibu ingin melakukan kesepakatan waktu dulu. Silakan. Kira-kira berapa waktu yang akan kita pakai? Berapa menit menurut kalian? Kalau dari saya Ibu, 1 kali 45 menit Ibu. Yang lain? Sama Ibu. Baik, 1 kali 45 menit. Ngomong-ngomong, sebelumnya kalian pernah ikut kegiatan bimbingan tidak? Pernah Ibu. Atau belum? Belum pernah. Jadi adik-adik, kegiatan bimbingan ini merupakan bantuan yang dapat diberikan oleh saya sebagai guru BK kepada kalian siswa agar dapat mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan akademik yang menentukan tujuan akhirnya. Kalian mengerti? Baik adik-adik, karena kita sudah melakukan perkenalan dan di sini Ibu juga sudah menjelaskan pengertian bimbingan. Sebelumnya di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa di sini kita punya tugas masing-masing. Di sini Ibu sebagai konselor yang akan membantu kalian dalam kegiatan pada pagi hari ini, sedangkan kalian sebagai siswa yang akan mendengar dan menyimakkan materi yang Ibu berikan. Baik, kita mulai saja dengan materinya. Jadi topik materi kita pada pagi hari ini adalah cara memilih karir yang sesuai dengan bakat dan minat. Ada yang ingin mau tanya? Sudah jelas dengar topiknya? Jelas Ibu. Ibu. Ada yang tahu pengertian karir tidak? Ada? Pengertian karir secara umum. Tidak ada?
Tidak, Ibu. Baik, kalau tidak ada, maka Ibu jelaskan bahwa karir itu sebenarnya memiliki dua definisi. Kata karir sering digunakan untuk merujuk pada profesi, pekerjaan, perdagangan, atau panggilan. Karir dapat menentukan apa yang Anda lakukan untuk mencari nafkah dan berkisar dari yang membutuhkan pelatihan dan pendidikan ekstensif hingga yang dapat Anda lakukan hanya dengan ijazah sekolah menengah dan kemauan untuk belajar. Karir bisa diartikan sebagai pekerjaan sebagai dokter, pengacara, guru, dan lain-lainnya. Jika dilihat dari konteks ini, maka karir mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan karir Anda, termasuk memilih atau profesi dan kemajuan Anda. Jadi adik-adik, karir ini itu tuh seperti yang kita biasa dengar adalah pekerjaan dari seseorang. Misalnya dari adik Novita Nenobais, pekerjaannya itu adalah seorang dokter atau seorang guru. Lalu ada pula pengertian karir menurut para ahli. Jadi yang pertama yaitu adalah menurut Moy Kijat, dia menjelaskan bahwa karir adalah kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan yang diperolehnya selama ia bekerja atau berkembang kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktif dan hidupnya. Lalu yang kedua adalah menurut Eka Nigrum, dia menjelaskan bahwa karir digunakan untuk menjelaskan orang-orang pada masing-masing peran atau status. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab individu, sehingga dapat disimpulkan bahwa karir adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku, dan motivasi individu. Mengerti adik-adik mengenai pengertian karir? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali pengertian karir itu apa? Tidak ada? Kalau tidak ada, supaya Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Baik. Yang kedua adalah pengertian bakat dan minat. Ada yang tahu pengertian bakat dan minat? Halo adik-adik. Adik-adik. Halo. Bisa dengar Iya, suara Ibu? Bisa, Ibu. Baik. Ada yang bisa menjelaskan pengertian bakat dan pengertian minat? Kalau tidak ada, supaya Ibu jelaskan. Jadi adik-adik, pengertian bakat itu adalah, jadi di sini kita harus tahu terlebih dahulu bahwa bakat dan minat itu berbeda. Jadi selama ini Ibu pernah dengar bahwa orang beranggapan bahwa bakat dan minat itu sama. Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian bakat terlebih dahulu. Jadi adik-adik, bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi misalnya adik Katarina Dairotok, misalnya dia punya bakat menari. Nah, bakatnya itu sudah ada sejak dia lahir. Nah, bagaimana cara mengembangkan bakat itu? Tentunya butuh usaha. Dengan usaha itu, maka kita dapat mengembangkan bakat yang kita punya. Lalu yang kedua adalah pengertian minat. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan yang lain yang mengarah individu pada suatu pikiran tertentu. Dapat disimpulkan bahwa minat adalah proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Mengerti adik-adik mengenai bakat dan minat? Mengerti, Bu. Suara Ibu jelas? Jelas, Ibu. Baik kalau begitu. Nah, di sini kita akan mempelajari poin yang ketiga, yaitu adalah jenis-jenis karir. Ada yang bisa menjelaskan ke-6 jenis-jenis karir ini? Kalau ada, Ibu persilakan.
Tidak ada. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan 6 jenis karir. Jadi yang pertama itu adalah realistik. Realistik ini tipe kepribadian yaitu mencintai pekerjaan, menggunakan alat, keterampilan teknis, keterampilan fisik, mesin, material, berfokus pada kekuatan. Jadi orang yang punya kepribadian seperti ini, adik-adik, itu kalau direkomendasikan untuk karirnya itu seperti di pekerjaan di pertambangan, penjahit, atlet, pekerjaan bangunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah investigatif. Jadi adik-adik, tipe orang yang investigatif ini adalah suka teka-teki dan tantangan, senang belajar matematika, aman dan senang membaca sains. Nah, kalau dilihat dari kepribadiannya ini, tipe seperti ini cocoknya bekerja di bagian ahli matematika, ahli biologi, guru, dokter, dan lain-lain. Yang ketiga adalah artistik. Jadi artistik ini adalah adik-adik tipe kepribadian yaitu suka membuat lagu, mencintai seni, menulis, dan kreatif. Nah, cocoknya pekerjaan untuk tipe seperti ini adik-adik, yaitu misalnya pemusik, seniman, artis, pelukis, dan pengarang. Lalu yang keempat adalah sosial. Nah, tipe kepribadian yang peduli, membantu diskusi tentang cara bekerja, lalu keterampilan verbal dan sosial yang unggul. Nah, cocok untuk kepribadian seperti ini adik-adik, misalnya pekerjaan sebagai konselor, psikolog, psikiater, perawat, dokter, dan lain-lain. Yang kelima adalah entrepreneur, yaitu tipe kepribadian yang ambisius, mudah bergaul, mempengaruhi orang lain, dan tegas. Nah, cocok pekerjaan untuk mereka ini yaitu adik-adik, yaitu seperti pembisnis, politikus, manajer, dan pengacara, dan lain-lainnya. Lalu yang keenam adalah konvensional. Nah, konvensional ini tipe kepribadian yang menilai sesuatu dengan uang, dapat diandalkan, mengikuti instruksi dan peraturan. Nah, adik-adik, cocok pekerjaan yang cocok untuk tipe seperti ini adalah pegawai bank, analis keuangan, ahli pajak, lalu sekretaris. Kira-kira dari ke-6 tipe jenis-jenis karir ini, adik-adik termasuk yang mana? Adik Katarina, kira-kira tipe yang mana? Halo adik-adik, bisa dengar suara Ibu? Dengar, Ibu. Nah, Ibu mau tanya kira-kira tipe yang cocok untuk kalian itu di mana? Di jenis karir. Ada 6. Tidak ada kalian punya tipe kah? Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan saja. Yang berikutnya ini adalah materi terakhir dari kita, yaitu adalah cara menentukan karir. Nah, cara menentukan karir ini adik-adik, yang pertama kita harus introspeksi diri. Kenali siapa diri kamu dan kenali apa kelebihan dan kekurangan kamu. Jadi, itu adalah kunci utamanya. Jadi misalnya adik-adik punya bakat di bidang sains. Nah, adik harus mengembangkan bakat itu. Tentunya itu berguna untuk berguna untuk menentukan karir dari adik-adik. Yang kedua adalah apa tujuan karir kamu dan bagaimana tahap untuk mencapainya. Tentunya adik-adik punya tujuan karir masing-masing. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan itu tentunya punya beberapa tahap. Misalnya adik-adik, misalnya adik Katarina, tujuan dari karirnya itu adalah untuk meraih kesuksesan. Tentunya untuk meraih kesuksesan itu perlu usaha, di mana adik-adik yang pertama itu harus mencintai pekerjaan adik. Yang kedua itulah punya rasa tanggung jawab dan pendirian terhadap pekerjaan itu. Lalu harus bisa terus semangat dan selalu menyelesaikan segala tugas yang diberikan. Baik adik-adik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Mungkin adik-adik ada yang belum mengerti. Halo adik-adik. Ada yang tidak mengerti? Atau kalian sudah mengerti semua?
Halo, kalian mengerti atau belum? Halo Ibu. Sudah paham, Ibu. Ibu minta kalian nyala kamera ya. Soalnya ini sudah terakhir, materinya sudah selesai. Cuma Ibu mau tanya, kalian sudah mengerti atau belum dengan materi yang Ibu berikan? Jadi adik-adik, kalau kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu berikan, mungkin Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita bahas. Ada? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Kalau dari saya, Ibu, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu, kita harus memilih karir itu yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Ibu, sehingga dalam proses kita untuk mewujudkan impian karir kita itu tidak terhambat karena karir yang kita itu sudah sesuai dengan bakat dan minatnya kita, Ibu. Ya, betul sekali. Mungkin ada pendapat dari yang lain? Ada? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Intinya kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu berikan tadi. Lalu adik-adik, karena pertemuan kita sudah selesai dan waktu yang telah kita sepakati juga mau habis, Ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi yang Ibu berikan? Apa merasa materi itu bermanfaat untuk kalian atau merasa materinya itu menarik atau bagaimana? Baik, Ibu. Kalau dari saya rasa materi yang Ibu bawakan ini menarik, Ibu, karena kami kan anak SMK Ibu, jadi kami perlu untuk lebih banyak pemahaman tentang karir kami selanjutnya, Ibu. Untuk kedepannya itu, Ibu, bagaimana? Baik, syukurlah kalau begitu. Jadi, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin melakukan kesepakatan waktu untuk pertemuan minggu depan, karena Ibu di sini masih ada materi yang perlu Ibu jelaskan lagi minggu depan. Kira-kira waktu yang bisa kalian sepakati itu hari apa? Minggu depan di jam yang sama saja. Oh, jam yang sama kayak ini hari ya? Baik, kalau begitu, sesuai kesepakatan kalian. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Mungkin adik Jerivan bisa pimpin ke dalam doa penutup. Baik, Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi kali ini, izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa penutup. Jadi mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk bimbinganmu dari awal hingga boleh berakhirnya kegiatan layanan kami yang berakhir dengan baik. Terima kasih Bapak untuk bimbinganmu. Bapak sertai kami untuk kegiatan kami pada hari ini, kegiatan kami untuk selanjutnya. Inilah doa kami. Terima kasih Bapak. Amin. Baik, terima kasih adik Jerivan sudah pimpin kita dalam doa penutup. Pertemuan kita sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan bimbingan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.